Shalom, selamat pagi, luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih pada minggu hari ini, kita boleh melakukan ibadah perdana dalam masa pandemi COVID saat ini. Kita percaya kasih Tuhan menyertai kita semuanya. Puji Tuhan. Untuk sejenak sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, ibadah HUT Gereja Kristen Jawa Sidomulyo yang ke-28 akan diadakan pada tanggal 26 Juni 2020 jam 9 pagi. Untuk ibadah akan diadakan dan ada perwakilan dari masing-masing wilayah dan juga akan disiapkan nanti untuk ibadah online. Yang kedua, untuk ibadah hari ini adalah fase atau tahap yang pertama di bulan Juni dan akan dievaluasi untuk kelanjutannya. Kalau kita taat dan disiplin dengan protokol kesehatan, kita nanti akan dievaluasi untuk kedepannya lagi. Apakah tetap berlanjut atau tidak. Jadi dimohon kesadarannya untuk taat dan disiplin. Yang ketiga, berhubungan dalam rangka HUT Gereja Sidomulyo yang ke-28, diadakan lomba baca Alkitab bahasa Jawa dan cerita Alkitab bahasa Jawa. Pengiriman terakhir hasil rekaman lomba tanggal 22 Juni. Kami mohon partisipasi dari putra-putri supaya bisa meremehkan acara atau lomba baca dan cerita Alkitab ini. Puji Tuhan, demikian warta jemaat pada hari ini dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang dalam ibadah pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah minggu biasa yang ke-12. Saya mengajak saudara-saudariku untuk bersaat hening, untuk menghayati karya Allah. Saat hening dimulai. Saat hening cukup. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu biasa yang ke-12 dengan tema ibadah kita adalah berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama untuk datang menyembah kepada Tuhan
Dan mari kita masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan penuh sukacita. Syukur kepada Allah. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat 10, bait pertama dan kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup selalu terdapat godaan yang dapat melemahkan iman kita, sehingga mengingkari janji kita untuk bersedia hidup di dalam Kristus. Komitmen untuk hidup di dalam Kristus adalah proses yang harus diperjuangkan dengan keyakinan bahwa Tuhan memelihara dan melindungi kita. Bersandar dan berserah diri kepada Tuhan akan menjadikan kita kuat dan menang, sehingga dapat bersyukur dan memuliakan Tuhan. Mari kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus melalui Kidung Pujian Jemaat 375, bait yang pertama kita nyanyikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus. Lama
Mari kita satukan hati untuk berdoa. Di hari Minggu, hari perhentian, untuk kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Sungguh indah kalau kami boleh bersama dengan keluarga kami untuk datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Hanya karena berkat dan kasih serta tuntunan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu, hingga saat ini kami boleh menikmati kecukupan, kesehatan, kedamaian dan keselamatan yang senantiasa Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga menyadari betapa lemahnya kehidupan kami, baik dalam pikiran, tutur kata maupun perbuatan kami. Sering tidak sesuai antara hati dan ucapan kami, antara pikiran dan tindakan kami. Ampunilah ya Tuhan, dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah kami supaya kami layak untuk hadir di hadapan Tuhan dan kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Kami rindu untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu adalah terang bagi kehidupan kami, kekuatan dalam perjalanan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima dan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam persekutuan Tuhan Yesus Kristus, kita akan terima firman Tuhan. Pembacaan sabda Tuhan bagi yang cerah ini diambil dari kitab Yeremia pasal 20 ayat yang ke-7 sampai ke-13. Demikian firman Tuhan. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku telah mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Aku terlelah-lelah untuk menahannya. Tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegetaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku bersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan
dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dalam melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung, jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang muji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita terima menggambarkan bagaimana Yeremia dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel itu tidak diterima dengan baik. Bahkan ditolak, diolok-olok, dihina. Itu yang diterima oleh Yeremia. Itu bisa terjadi juga dalam kehidupan kita. Jikalau Bapak, Ibu, dan Saudara telah melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang dilakukan dengan tulus, tetapi diterima, direspon dengan tidak baik, bahkan dicemooh, bahkan difitnah, bahkan disalah mengerti. Apakah ini pernah dialami oleh Bapak, Ibu, dan Saudara? Misalnya, kita menolong orang yang jatuh jalan. Menolong dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Tetapi ada pihak tertentu yang mungkin tidak bisa menerima. Tentu ini membuat kita juga merasa kecewa, mungkin juga putus asa, menggumam dalam diri kita, ngerti yo ngono, ora usah tak tulung. Ngerti yo ngono, ora usah tak bantu. Ngerti yang ngono, ora usah tak kandhani, dan sebagainya. Demikian juga yang dialami oleh Yeremia. Bangsa Israel itu hidup di dalam kelalimannya. Sudah meninggalkan Tuhan dan berlaku, bertindak yang tidak baik, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Yeremia menegur supaya bangsa Israel kembali kepada jalan yang benar, kepada firman Tuhan. Hidup sebagai umat kepunyaan Allah. Tetapi apa yang diterima oleh Yeremia? Cemooh, fitnah, direndahkan. Di dalam situasi yang seperti itulah
Yeremia berkeluh kesah kepada Tuhan yang telah memanggil dan mengutusnya. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Keluh kesah Yeremia kepada Tuhan, ini bukan berarti Yeremia lalu tidak mempercayai lagi kepada Tuhan. Yeremia kemudian kecewa kepada Tuhan? Tidak. Yeremia hanya kecewa kepada bangsa Israel. Yeremia tidak kecewa kepada Tuhan. Namun kepercayaannya kepada Tuhan tidak kuat, tidak begitu bisa berfungsi untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Oleh sebab itulah, Yeremia mohon kekuatan kepada Tuhan, mohon hikmat kepada Tuhan, untuk kembali mengemban tugas yang telah diberikan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel kepada jalan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rasa juga di dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat bangsa kita, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ketika kita menghadapi cemoohan, fitnahan, bahkan mungkin kita direndahkan, ada kecenderungan kita ingin kembali ke hal yang masa lalu. Mungkin di media sosial seringkali kita melihat, membaca tulisan enak zamanku di situ, atau kalau ada keluarga yang sedang konflik, suami istri ramai sekali, lalu kelingan dengan mantannya. Kalau misalnya menghadapi kesulitan ekonomi, lalu kelingan dengan zaman ketika dia berhasil, berkecukupan, dan sebagainya. Ini wajar. Tapi kalau kita mengikuti kerinduan kita kembali ke dalam masa lalu, itu melemahkan komitmen kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Untuk mengikut Tuhan. Orang yang punya kepercayaan kepada Tuhan, marilah kita berteladan kepada Yeremia. Yeremia dalam menghadapi kesulitan, tantangan, persoalan, di dalam dia mengemban tugas panggilan Tuhan, dia tidak undur. Sekalipun dia cukup gelisah. Kemudian Yeremia menguatkan komitmennya untuk tetap melayani apa yang menjadi panggilan dari Tuhan dalam kehidupannya. Tetap untuk berlaku bijaksana, tidak ikut larut di dalam kelaliman yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tidak lalu Yeremia mencari aman dan nyamannya bersama dengan bangsa Israel. Yeremia tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sekalipun itu sulit.
di tengah bangsa Israel itu sendiri. Demikian juga kiranya kehidupan kita. Kita semua merasakan dengan ada pandemik COVID-19 ini, hidup kita rasa terbatasi. Tidak begitu bebas, tidak seperti sebelum ada pandemik virus COVID-19. Kita bisa leluasa berjabat tangan, berpelukan, ketemu saudara yang lain. Kita bisa ngumpul dengan dekat dengan saudara-saudara kita. Tidak perlu menjaga jarak. Beribadah kita bisa satu keluarga itu, satu bangku bisa ditempati satu keluarga, 4, 3 orang. Tapi sekarang harus berjaga jarak. Bapak Ibu ingin kembali ke masa lalu ya? Sebelum COVID, sekarang dengan ada pandemik COVID-19, kita harus rajin cuci tangan kita. Ribet ya? Harus cuci tangan lagi. Cuci tangan, dari rumah sudah mandi, sudah bersih, kok sampai sini harus cuci tangan lagi. Kayaknya bikin ribet. Sudah cuci tangan masih harus hand sanitizer. Dulu kita tidak memakai masker, sekarang kemana-mana kita harus pakai masker. Terutama bagi ibu-ibu, mbak-mbak. Lipstiknya enggak kelihatan. Padahal dulu itu andalan dalam bergaul. Dengan pakai masker, tidak kelihatan. Bahkan kita seringkali tidak ingat siapa ini ketika menggunakan masker. Tidak bebas lagi. Sehingga kadang-kala memang kita udah alasan berbagai macam, nafasnya enggak begitu bebas lah, dan sebagainya, lalu kita ingin lepas, tidak menggunakan masker. Keberatan? Ingin kembali yang masa lalu? Dan masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan di masa pandemik ini, yang kadang-kala membuat kita merasa dibatasi dan merasa berat, merasa ribet. Ingin kembali kepada masa lalu. Padahal kalau kita ambil hikmatnya, pandemik virus corona itu mengajari kita untuk hidup sehat. Untuk hidup bersih. Untuk hidup rajin. Untuk hidup kembali berbasiskan keluarga. Sebelumnya kan kita sangat sibuk. Keluarga itu hanya tempat untuk tidur, tempat untuk makan. Tidak lebih dari itu. Tapi sekarang, ya kita banyak berkumpul di tengah keluarga kita. Jadi kondisi ini tidak semuanya membuat negatif, tetapi banyak hal yang bisa kita petik, hal yang positif. Asal kita tidak meninggalkan Tuhan. Asal kita tetap berkomitmen menjadi anak-anak Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita jalani kehidupan ini. Untuk tetap berkomitmen menjadi anak-anak Tuhan, sekalipun kita menghadapi keadaan yang sulit, yang berat, tidak hanya masalah pandemik virus 19, tapi mungkin juga dengan berkumpul dalam keluarga, awalnya muncul kebosanan,
kejenuhan, ketemune kok yo mung iki-iki wae. Biasanya kita ketemu dengan banyak teman, banyak saudara kita dengan bebasnya. Tapi sekarang harus banyak berkumpul di tengah keluarga. Tidak hanya masalah itu, mungkin juga masalah ekonomi yang sedang kita hadapi. Masalah sosial yang kita hadapi. Masalah budaya yang dulu menjadi bagian tetapi sekarang harus kita batasi. Betapa sulitnya kita punya budaya bersalaman. Untuk tidak bersalaman itu gak mudah rupanya. Apalagi ketemu dengan yang sahabat, dengan keluarga. Gak kuat ngampet. Inginnya ya salaman. Kalau terasa lebih ingin dekat ya dipeluk. Tetapi kita hidup untuk memberi kehidupan. Bukan untuk mengancam kehidupan ini. Oleh sebab itu marilah kita jalani hidup ini dengan penuh hikmat. Dengan tetap setia kepada Tuhan. Hidup dengan baik, dengan penuh semangat. Dengan penuh kedisiplinan. Tuhan pasti memberkati kita. Menguatkan kita, memberikan masa depan yang jauh lebih baik dari yang kemarin yang sudah kita jalani bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh cukup. Kita berdoa bersama, menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur perjalanan hidup kami senantiasa Tuhan lindungi, Tuhan jagai, hingga sampai saat ini kami boleh menikmati kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan. Terlebih ya Tuhan, bagi kami sebagai jemaat-Mu GKJ Sidomulyo, yang sebentar lagi kami akan genap berusia 28 tahun. Kami ingin bersama-sama untuk beribadah berucap syukur kehadirat Tuhan atas tuntunan, pertolongan dan berkat Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu GKJ Sidomulyo. Kiranya Tuhan menata kami semua untuk kami bisa melakukan ibadah syukur besok hari Jumat 26 Juni 2020. Tuhan Bapa Surgawi, mampukan gereja kami untuk menjadi teladan, untuk menjadi pencerah di dalam kehidupan masa pandemik virus COVID-19 ini. Sehingga kami boleh membawa pencerahan untuk kedamaian, untuk pengharapan akan kehidupan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, tambahkanlah hikmat kepada kami semua, supaya kami bisa menjaga diri, menjaga kebersamaan kami, menjaga kehidupan yang Tuhan berikan ini dengan baik. Kami juga ingin memohon kepada-Mu ya Tuhan, untuk
keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini lemah dan sakit. Kami mohon berkat pertolongan Tuhan untuk Ibu Partini Suyut, untuk Bu Rini, Ibu Purwaningsih, demikian juga Bapak Yakub yang berada di wilayah Sidomulyo. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memberikan penguatan, penghiburan, dan tangan kuasa-Mu menjamah dan memberikan kesembuhan. Demikian juga bagi anak kami, Shalom, Bapak Ibu Sumati, Ibu Harti, dan Bapak Agung di wilayah 2 Tangen. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, pengharapan, dan semangat dalam kehidupannya. Kami juga mohon kuat kuasa-Mu untuk Bapak Suyatman, Bapak Prabowo, Ibu Tasmin yang ada di wilayah Ngesi. Kami juga mohon kekuatan kepada-Mu untuk Ibu Mario, Ibu Kinem, Ibu Tiro yang ada di wilayah Bibis. Biarlah kami menyerahkan keberadaan orang tua dan saudara kami ini di dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kesembuhan, berikan pengharapan, keteguhan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga mohon kuat kuasa firman dan kuasa Roh Kudus-Mu menolong, memberikan kreativitas, semangat pada saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kesulitan ekonomi karena kondisi pandemik virus 19 ini. Sehingga kami boleh menemukan jalan untuk membangun kekuatan ekonomi keluarga kami, untuk kami bisa melakukan tanggung jawab kami dengan baik, untuk kami bisa menatap masa depan kami dengan penuh harapan. Dan mampukan kami untuk saling memperhatikan kepedulian satu dengan yang lain, sehingga kebersamaan kami pun boleh menjadi sarana dalam kami menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kesulitan. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga memohon tuntunan berkat Tuhan untuk anak-anak kami yang telah lolos dan naik kelas dalam studinya untuk memasuki ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan menuntun dan memberikan tempat belajar yang terbaik untuk kami bisa belajar lebih baik lagi, lebih tekun lagi, dan Tuhan memberikan kepandaian, hikmat, pertumbuhan iman pada anak-anak kami. Demikian juga pelayanan kami, lembaga pendidikan Kristen yang ada di Sragen ini. Dari TK, SD, SMP maupun SMK yang ada. Kiranya Tuhan berikan semangat, berikan murid untuk bisa tetap bertumbuh sebagai lembaga pendidikan, menjadi media untuk kesaksian dan pelayanan di tengah masyarakat ini. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga ingin serahkan untuk pekerjaan kami masing-masing. Mampukan kami untuk melakukan tugas kami dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, supaya pekerjaan kami boleh menjadi berkat, tidak hanya bagi kami atau keluarga kami, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama kami yang lain. Kami serahkan juga jemaat-Mu, GKJ Sidomulyo khususnya, untuk bisa terus
memelihara akan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan di setiap jemaat Tuhan. Kami juga mohon hikmat bagi majelis gereja di dalam melakukan tugas pelayanan dan tanggung jawabnya. Kiranya roh kebersamaan, roh hikmat, dan ketekunan senantiasa Tuhan curahkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita letakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Serta kita menyatakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan, dan kita dengarkan sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8, yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah ke pelatarannya. Untuk Bapak Ibu yang pada saat masuk ke dalam gedung gereja belum mengaturkan persembahan, nanti pada saat pulang boleh memasukkan persembahan di kotak persembahan yang sudah tersedia di samping kanan dan kiri pintu. Mari kita nyatakan dengan kita memuji memuliakan nama Tuhan, dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2. Di bait yang kedua nanti kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, menatap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatakan rahmani dan cemerlang. Marilah kita nyanyikan bait yang kedua dengan bangkit berdiri. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remukkan segala lepas, remukkan segala lepas, menatap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatakan rahmani dan cemerlang. Marilah kita satukan hati dalam doa, kami hantarkan. Tuhan Bapa Surgawi, Allah Maha Kasih, Allah sumber hidup dan kehidupan kami, yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Puji syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Di pagi yang indah ini, firman Tuhan begitu indah, memberikan kekuatan, menerangi hati kami untuk kami boleh yakin dalam langkah kehidupan kami dari hari yang akan datang. Tuhan, pada pagi yang indah ini, kami juga bersyukur Tuhan telah mengizinkan kami untuk kami boleh mengaturkan persembahan syukur kami. Sebagian dari berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan persembahan kami sudah tidak setimbang dengan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga boleh menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu dan boleh mencukupkan kebutuhan jemaat-Mu di GKJ Sidomulyo ini. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, sehingga apa yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk di lain waktu, lain kesempatan, kami boleh mempersembahkan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya kami juga boleh mempersembahkan jiwa raga kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Kami juga menyadari Tuhan, dalam kehidupan kami banyak dosa, pelanggaran. Kiranya Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami. Kalau sebentar lagi kami juga akan undur diri pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, sehingga kami boleh selamat sampai di rumah kami masing-masing. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, undurlah dari ibadah ini dengan penuh sukacita dan semangat. Berani berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus. Oleh sebab itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.